Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa sebelum salam untuk doa yang kelima. Doa agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni, dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Wa a'udzubika min ardhalil umur, aku berlindung kepadamu dari usia yang terhina. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Kita baca sumber doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi SAW mengajari kami beberapa kalimat berikut sebagaimana beliau mendiktekan tulisan. Sa'ad mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung terhadap beberapa hal ini duburas salati, di bagian akhir salat, sebelum beliau salam. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli, dan seterusnya sampai akhir doa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Sifat pengecut, orang menjadi takut untuk berjihad karena sifat ini, dan takut untuk menyampaikan kebenaran karena sifat ini. Bahkan dia takut untuk disakiti oleh orang lain karena sifat ini. Asy-Syaukani mengatakan, Al-jubnu wa huwal mahabatu lil asya' wa ta'akhuru an fi'liha wa innama ta'awwadha minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu yuaddi ila adamil qiyami bi faridatil jihadi wassad'i bil haqqi wa inkaril munkarat. Pengecut artinya adalah takut terhadap sesuatu sehingga dia tidak melakukannya. Dan Nabi SAW, beliau berlindung dari sifat pengecut karena sifat ini yuaddi ila adami qiyami bi faridatil jihad, menyebabkan orang itu tidak mau melaksanakan kewajiban jihad, tidak mau membela kebenaran, dan tidak mau mengingkari kemungkaran. Dan itu sebabnya adalah sifat pengecut. Makanya kita bisa lihat orang-orang yang pengecut, dia pasti akan meninggalkan sebagian dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan mohon untuk dibedakan antara tidak melakukan karena perhitungan tertentu dengan sifat pengecut, itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang dia tidak melakukan hal tertentu karena ada maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang lebih besar, tidak hanya bagi pribadinya, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya pada kejadian kemarin ya,
ketika pandemi itu masih sangat ditakuti oleh masyarakat, banyak masjid yang apa? Tutup. Ya. Sehingga di sini nggak Jumatan, di sini nggak Jumatan, di sini nggak Jumatan. Bahkan sholat 5 waktu tidak dilaksanakan di masjid. Masjid ditutup total. Lalu ada orang yang komentar, kenapa nggak berani ke masjid? Kenapa nggak berani Jumatan? Pengecut semuanya. Nah, ini sebenarnya pertimbangan yang kurang bagus ya. Ini nih komentar yang perlu dikoreksi. Dan termasuk juga para ulama kita, baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara, mereka menganjurkan untuk sementara ikuti sesuai dengan arahan pemerintah dalam masalah ketertiban pandemi, agar orang bisa ya, terjaga ya kondisinya. Karena ketika ya ada salah satu tokoh agama, apalagi dia tokoh nasional yang dipandang banyak masyarakat, kemudian dia mengambil sikap, pokoknya saya tetap Jumatan, ngajak para jamaah Jumatan, bisa jadi disorot oleh media, lalu tersebar di mana-mana, akhirnya memotivasi orang untuk datang Jumatan dan seterusnya. Dan bisa jadi itu akan menjadi potensi bahaya yang lebih meluas. Karena itu mereka mengambil sikap bukan untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga kenapa Ustadz Fulan gak pernah ke masjid? Ya, bukan karena pilihan beliau tidak ke masjid. Dalam arti ini disebabkan karena faktor pandemi. Kalau dalam kondisi normal beliau ke masjid. Dan Masya Allah ya, para asatidzah Ahlussunnah, mereka ketika tidak ke masjid, tidak kajian, itu dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal banyak loh ya, orang yang dia merupakan da'i, bahkan tokoh, dia nggak pernah ke masjid, tapi tidak dipertanyakan. Ya memang kebiasaannya nggak pernah ke masjid. Kenapa da'i A atau tokoh B kok tidak datang ke masjid? Oh, karena beliau kalau sholat di Masjidil Haram. Ya, mungkin kalimat seperti itu sering kita dengar. Dan masih ada sampai sekarang orang yang punya keyakinan seperti itu. Sehingga ketika dia tidak hadir ke masjid, dia tidak datang kajian, ya memang itu kebiasaannya. Baik, kembali ke sini. Jadi bedakan antara meninggalkan sesuatu karena pertimbangan maslahat yang besar dengan meninggalkan sesuatu karena sifat pengecut. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW membuat klausul atau menyepakati sebuah klausul yang itu diajukan oleh orang musyrikin, bahwa Muhammad dan para sahabat tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Mereka harus pulang. Nabi SAW menyepakati klausul itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang yang di atas kebatilan? Jawab Nabi SAW, betul. Kemudian Umar bertanya lagi, bukankah kita punya hak untuk umroh? Jawabannya betul, tapi tidak tahun ini. Tapi kenapa kita harus mundur, kata Umar. Kalaupun kita berperang, kita mati, kita dapat surga. Kalaupun kita menang, ya itu bagian dari kemenangan yang diberikan oleh Allah. Sehingga bagi kaum muslimin perang itu pilihannya dua dan dua-duanya kebaikan. Kalaupun kalah dia mati, kalah di dunia dia mati, dia mendapatkan pahala jihad, pahala syahid. Kalaupun dia menang, dia mendapatkan kemenangan dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga kenapa kita harus takut, kata Umar? Kenapa kita harus mundur? Dan Nabi SAW tetap berposisi bahwasanya klausul ini kita sepakati dan kita akan umroh tahun depan. Kemudian Umar beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ditanya, jawabannya persis sebagaimana jawaban Nabi SAW. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertimbangan Rasulullah SAW adalah pertimbangan jangka panjang. Dengan adanya sulh Hudaybiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku berikan kemenangan yang besar kepadamu, kemenangan yang sangat jelas, sangat nyata kepadamu. Dan itu sebagian ahli tafsir mengartikan dengan Hudaybiyah.
Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Karena dari awal perjanjian damai Hudaybiyah inilah kaum muslimin bisa menyusun kekuatan jauh lebih besar. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada klausul di mana antara Mekah dengan Madinah tidak boleh saling mengganggu. Sehingga Mekah tidak boleh merongrong Madinah dan sebaliknya. Itu dimanfaatkan betul-betul oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menyebar para da'i, surat-surat ke berbagai daerah. Yang sebelumnya itu mengalami kesulitan. Sehingga sebelumnya orang ketika mau berdakwah ke daerah A, ke daerah B, ada salah satu di antara ancaman yang mereka takuti. Nanti ini bisa dihadang oleh orang musyrikin, lalu dibunuh dan seterusnya. Itu salah satu ancaman. Meskipun itu tidak menyebabkan mereka kemudian takut. Tapi itu jadi pertimbangan. Itu jadi bahan pertimbangan. Baik. Dan dengan berkat itu kaum muslimin banyak sekali jumlahnya, bertambah banyak sehingga kekuatannya semakin kuat. Maka saat Fathu Mekah, Rasulullah SAW membawa tentara, membawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Sampai kaum musyrikin Quraisy mereka nggak sanggup untuk menghadapinya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi saya hanya ingin menegaskan ya, bahwa kadang ada orang yang gampang menuduh pengecut dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu tidak dilakukan bukan karena sifat pengecut, tapi karena faktor pertimbangan yang lain. Wa a'udzubika minal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari bakhil, baik bakhil harta maupun bakhil tenaga. Bakhil tenaga salah satunya adalah malas ibadah. Ibnu Hajar menjelaskan, al-bukhlu innama yusta'malu ghaliban fil bukhli bil mal. Wa yuhtamal ayyurada bidzalika al-ibadat. Bakhil umumnya digunakan untuk menyebut bakhil harta. Padahal bisa juga dimaknai untuk bakhil ibadah. Karena itu Nabi SAW menyebut orang yang tidak mau apa? Sholawat. Ketika nama beliau disebut, di sini beliau kembali ke mana? Harus ada penjelasannya. Ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, adalah orang bakhil. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak bersolawat untukku. Maka para jamaah, para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, Anda ketika mendengarkan kajian baik online maupun offline, pada saat Anda ikut kajian, tentu yang namanya narasumber, yang namanya ustadz, pasti dia akan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa sambil dermimil ya, mengucapkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak cuma diam bengong ya. Ya diam mendengarkan bagus. Tapi kita tambahkan dengan yang seperti ini, insya Allah nambahi pahala. Baik, dan dua sifat ini, pengecut dan bakhil, ini kalau melekat pada diri seorang mukmin itu menjatuhkan wibawanya. Sampai ada sebuah ungkapan, wallahu a'lam apakah itu hadis ataukah bukan. Coba kita cek ya. Laisal mu'minu bil jubnil khali wala bil bukhlil hali. Coba saya cek.
ada ungkapan laisal mu'minu syarru ma fi rajulin syukhun hali wa jubnun khali. Ini hadis ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat buruk yang ada pada diri seorang hamba adalah syukhun hali wa jubnun khali. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani. Nabi SAW bersabda, syarru ma fi rajulin syukhun hali wa jubnun khali. Sifat terburuk yang ada pada diri seorang lelaki adalah syukhun hali, pelit hali, rakus. Pelit yang sampai rakus. Hali itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu halu'a. Sifat halu dijelaskan oleh Allah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Bagaimana sifat hali itu? Ini pelit ya, syuh. Itu pelit. Hali sifatnya adalah dia kalau tertimpa sesuatu itu Masya Allah, jazu'a, takutnya luar biasa. Sehingga dia gampang mengeluh, lapor sini, mengeluh di sini, tulis di status Facebook, sebarkan di Instagram. Dia gampang mengeluh. Itu orang yang hali. Dikit-dikit mengeluh ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Wajubnun, dan orang yang pengecut. Sifat yang kedua adalah sifat pengecut. Khali. Khali itu dari kata khala'a yang artinya lepas, copot. Jubnun khali itu gampang kagetan. Jadi dikit-dikit sudah ribut. Sudah bingung. Khali. Seperti jantungnya mau copot. Ada apa ini? Wah, Masya Allah. Dua sifat ini disebut oleh Nabi SAW sebagai sifat terburuk yang ada pada diri seorang lelaki. Syarru ma fi rajulin syukhun hali wa jubnun khali. Sifat terburuk pada diri seseorang adalah ketika dia menjadi pelit sehingga menyebabkan dia ketakutan, hartanya berkurang, dan dia pengecut sehingga menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Kita lanjutkan. Karena itu dalam kondisi yang relatif normal ya. Ada beberapa pertimbangan yang berlaku ketika kondisi tidak normal, maka dalam kondisi yang relatif normal itu sudah tidak berlaku. Sehingga orang harus sudah kembali beraktivitas melaksanakan kewajibannya sebagaimana sebelumnya. Wa a'udzu bika min ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari ardalul umur. Apa itu yang dimaksud dengan usia terhina? Ardalul umur itulah usia pikun, dan ini termasuk penyakit meskipun itu di luar kendali manusia. Dan penyakit memang di luar kendali manusia. Ibnul Athir mengatakan ja'lul harami da'an tashbihan bihi li'annal mauta yata'aqabuhu kal adawa. Nabi SAW menyebut usia tua yang itu merupakan kondisi pikun sebagai penyakit karena mirip seperti penyakit. Sebab kematian datang setelah usia tua sebagaimana umumnya penyakit. Orang sakit parah terus tua, orang sakit parah terus mati. Orang pikun kira-kira makin lama makin membaik atau makin parah? Rata-rata orang pikun. Ya. Jadi grade-nya makin naik gitu. Ya. Pikun kualitas 1, pikun kualitas 2 ya. Sampai pikun ekspor ya. Sudah pikun total. Lalu setelah itu mati. Dan disebut oleh Nabi SAW sebagai ardalul umur, usia terhina. Karena seorang hamba ketika pikun itu Masya Allah ya, keberadaannya di muka bumi,
keberadaannya di muka bumi diharapkan oleh yang lain agar hilang. Kapan orang ini mati? Itulah kondisi orang yang pikun. Waliyadzubillah. Makan, kadang nggak bisa sendiri. Apalagi untuk urusan buang najis ya, yang sangat merepotkan orang lain. Sehingga orang yang pikun diharapkan kematiannya oleh orang lain. Maka keberadaannya dia tidak memberikan manfaat, ngerepoti orang lain, sehingga banyak orang yang berharap orang seperti ini tidak ada di muka bumi. Karena itu Nabi SAW berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari ardhalul umur. Nah, menjaga fisik itu, jadi orang pikun itu kan fisiknya sehat bisa jadi ya. Simbah niku sehat, masih bisa ke masjid, bisa melakukan A, B, C. Cuman ya pikirannya yang hilang. Sehingga orang yang pikun bisa jadi fisiknya sehat. Tapi yang bermasalah adalah di akalnya. Yang bermasalah di akalnya. Makanya orang yang pikun disebut sebagai penyakit karena fisiknya sehat tapi sakit akalnya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Itulah fitnah yang dialami oleh manusia sepanjang usianya, baik ujian kenikmatan maupun musibah, termasuk usaha manusia dalam mencari harta. Dan kemarin kita sudah kutipkan keterangan Ibnu Daqiqil Id ya, fitnatul mahya wal mamat, di mana beliau menerjemahkan fitnatul mahya adalah ujian yang dialami oleh seorang hamba dari sejak dia hadir di muka bumi ini. Wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itulah azab di alam barzah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab kubur bagi mukmin, azab kubur bagi mukmin itu bagian dari pengurang beban dosa. Sedangkan sehingga orang misalnya mati, dia membawa dosa. Dosanya sampai pada tingkatan, anggaplah misalnya grade dari angka 1 sampai 100, dia membawa dosa 50. Ini permisalan ya. Karena kita tidak bisa mengukur dosa dengan angka seperti ini. Kemudian dia mati membawa dosa 50. Lalu dikubur, dia diazab. Maka bagi mukmin itu mengurangi sehingga dosanya misalnya tinggal 20 atau tinggal sekian, dan bisa jadi hilang semuanya sehingga saat di akhirat dia sudah tidak lagi mendapatkan hukuman. Maka semua kondisi tidak nyaman yang dialami oleh seorang mukmin akan mengurangi beban dosanya. Berbeda dengan orang kafir. Bagi kafir azab kubur tentu saja tidak mengurangi dosa. Maka orang kafir ketika diazab, azab yang abadi sejak dia mati. Karena itu Nabi SAW ketika usai perang Badar, beliau kumpulkan mayat-mayat orang musyrikin. Lalu beliau SAW berceramah di hadapan mayat-mayat itu, dan beliau mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Qad wajadtum ma wa'ada rabbuna haqqa. Wahai orang-orang kafir, apakah kalian telah menjumpai apa yang dulu Allah janjikan? Apakah kalian telah mendapatkan kebenaran dari apa yang Allah janjikan? Sungguh kami telah mendapatkan kebenaran dari apa yang Allah janjikan, yaitu kemenangan perang Badar. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, mereka sudah mati apa bisa mendengar? Jawab Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum lam yujibu, tapi mereka tidak bisa respon, sehingga diam saja. Baik. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Selanjutnya kita beralih ke doa yang ke-6, agar diberi hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisabi yasira.
Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca doa ini dalam sholatnya. Allahumma hasibni hisab yasira. Apa yang dimaksud dengan hisabun yasir? Hisab yang mudah adalah hisab yang tidak sampai di debat. Karena orang kalau sudah di debat, orang kalau sudah diajak debat, di akhirat pasti dia diazab. Nabi SAW pernah bersabda, innahu man nuqishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Siapa yang didebat wahai Aisyah pasti dia celaka. Sehingga hisab yang yasir itu tidak didebat. Dalam hisab ini hanya ditunjukkan dosa. Innama dzalikumul arad. Innama dzalikumul arad. Dalam hal ini hanya ditunjukkan dosa-dosa manusia. Fa'tarafu, lalu dia mengakuinya. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisabun yasir. Al-hisab al-yasir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama dzalikumul arad. Innama dzalikumul arad. Yang dimaksud dengan hisab yasir, hisab yang mudah, itu adalah ditampakkan dosa-dosanya. Di sini saya nyatakan hanya ditunjukkan dosa-dosa manusia. Innama dzalikumul arad. Ditampakkan dosa-dosa itu. Sehingga manusia ditampakkan oleh Allah dosanya. Kamu dulu pernah melakukan ini. Dia pun mengakuinya. Lalu setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditampakkan, tidak sampai di debat. Nabi SAW menjelaskan makna hisab yang mudah. Ayyanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Seorang hamba ditunjukkan catatan amalnya. Lalu setelah itu diampuni dosanya. Innahu man nuqisha, sesungguhnya siapa yang diajak debat, nuqishal hisab, siapa yang didebat ketika hisab, pada hari itu wahai Aisyah, halaka, dia pasti akan celaka. Celaka berarti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu didebat, maka dia akan ditanya terus. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Sudah, nggak ada ampun. Pasti dia akan diazab. Dihisab itu pasti jamaah. Kita semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya akan dihisab oleh Allah. Sehingga dihisab itu sebuah kepastian. Nggak ada pilihan. Karena kita tidak dijamin selamat dari hisab. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah harapan agar hisabnya itu dimudahkan. Sehingga kalau kita tidak bisa menghindari hisab, maka kita berharap semoga hisab itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rutinkan doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beliau pernah menjelaskan tentang hisab yang mudah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan dosa-dosa kepada hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tapi tidak Allah ceritakan kepada yang lain. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min
fayada'u alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas. Allah mendekat kepada seorang hamba yang mukmin. Allah mendekat kepada hambanya yang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir baginya sehingga dia tidak kelihatan yang lain. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minta orang ini untuk mengakui dosanya. Betul kamu melakukan ini? Betul kamu melakukan ini? Fayaqulu ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu hadza dzanba kadza? Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Fayaqulu na'am wa rabbi. Lalu hamba ini mengatakan, betul ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai ketika hamba yang mukmin ini mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka. Dan dia sudah merasa bahasanya dia pasti akan disiksa, pasti akan dihukum. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu waktu kau melakukannya di dunia, aku tutupi kamu. Sehingga enggak ada satupun orang yang tahu. Kita melakukan maksiat di malam hari, enggak ada orang yang tahu. Kita melakukan maksiat di siang hari, enggak ada orang yang tahu. Kita melakukan maksiat dalam batin, enggak ada orang yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni kamu. Dan hari ini aku ampuni kamu. Tsumma yu'ta kitaba hasanatihi biyamini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatan amalnya melalui tangan kanannya. Wa ammal kafir wal munafiqu fayaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Sedangkan orang kafir dan munafik maka diumumkan di hadapan masyarakat, diumumkan di hadapan para manusia dan jin. Haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang yang berdusta atas nama Rabb-nya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah tertimpakan pada orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sitruka ya Rabb. Sitruka ya Rabb. Tutupi kami ya Allah dari setiap dosa yang kami lakukan. Dan itu kita baca pada saat kita membaca zikir pagi dan sore. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan salah satu di antara maknanya adalah dosaku. Andaikan dosa yang kita lakukan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk bisul yang nampak di permukaan sehingga orang bisa lihat, maka kita yakin mungkin semua orang akan menjauh dari kita. Saking banyaknya bisul yang ada di permukaan badan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa itu saat kita melakukannya, enggak ada orang yang tahu. Setelah kita melakukannya, Allah tidak tampakkan di permukaan. Dan Allah tidak wujudkan dalam bentuk luka atau bisul atau yang lainnya di badan kita. Sehingga bisa jadi sampai kita mati, tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saksinya adalah malaikat yang mencatat amal kita. Sitruka ya Rabb. Kita mohon kepada Allah, tutupi kami ya Rabbi dan ampuni dosa-dosa kami. Nah. Kemudian kita lanjutkan ke doa berikutnya. Ini yang terakhir ya. Baik, kita selesaikan untuk doa sebelum salam. Meminta surga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Sumber doa, Mu'ad pernah menjadi imam salat Isya di kampungnya. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Saking lamanya hingga ada pemuda yang memisahkan diri dari jamaah. Dan Mu'ad radhiyallahu an, beliau sebelumnya salat di mana? Di Masjid Nabawi. Salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Setelah itu Mu'ad pulang ke kampungnya. Di kampungnya ada musola. Lalu Mu'ad jadi imam. Sehingga masyarakat kampung itu nunggu. Begitu Mu'ad datang, Mu'ad jadi imam. Masya Allah, yang dibaca surat Al-Baqarah. Sudah sholatnya mulainya malam.
yang dibaca surat Al-Baqarah. Hingga ada pemuda yang memisahkan diri dari jamaah. Lalu dia sholat sendiri kemudian pergi. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-Mufaraqah. Dia memisahkan diri dari jamaah. Akhirnya dia dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini. Jadi setelah dilaporkan, di kesempatan yang lain di siang hari atau di pagi hari kita tidak tahu. Yang jelas di kesempatan yang lain, Mu'ad datang kepada Nabi SAW bersama pemuda ini. Dan Mu'ad sudah menuduh pemuda ini, orang ini munafik. Karena dia memisahkan diri dari sholat jamaah tanpa sebab. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini. Kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kamu baca ketika kamu sholat? Si pemuda ini menjawab, Atashahadu aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku membaca syahadat dan aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya doaku ya seperti itu. Jawab Nabi SAW, haulaha nudandinu. Yang kami baca juga seperti itu. Jadi bacaan kita seragam. Yang kami baca juga sekitar itu. Haulaha nudandinu. Yang kami baca sekitar itu. Sekitar meminta surga dan berlindung dari neraka. Artinya Nabi SAW menyetujui sikap pemuda ini. Beliau menyetujui sikap pemuda ini dan beliau tidak memarahinya. Bahkan yang dimarahi siapa? Mu'ad. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad sebuah kalimat ya. Afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu mau bikin geger wahai Mu'ad? Afattanun anta ya Mu'ad. Afattan. Fattan itu tukang bikin fitnah. Apakah kamu mau bikin geger wahai Mu'ad? Tukang bikin fitnah wahai Mu'ad. Sebab sholatnya terlalu lama. Sehingga salah dalam masalah ini disebut oleh Nabi SAW orang yang bikin geger di masyarakat. Karena dia melakukannya dengan porsi yang tidak benar. Kalau melakukannya dengan porsi yang benar, kemudian masyarakat protes, ya itu tidak kita pedulikan. Nah, tafsir doa. Allahumma inni as'alukal jannah. Aku mohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon surga kepada pemilik surga. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan mintalah surga kepada pemiliknya. Jangan kepada selain pemilik. Kamu kalau mau surga, coba matur sama Pak Ustadz. Masya Allah. Mau surga kok minta sama Ustadz. Mintalah surga kepada pemiliknya. Dan ini merupakan permintaan yang paling tinggi. Karena surga merupakan puncak kenikmatan. Sudah orang kalau sudah masuk surga, sudah nggak ada beban apapun, sudah selesai. Itu sudah puncak kenikmatan. Ya, sudah nggak perlu lagi untuk mikir apapun, karena dia sudah masuk ke dalam surga. Surga merupakan puncak kenikmatan, meskipun amal kita tidak sepadan jika dibandingkan dengan kesempurnaan nikmat surga. Dan kita sepakat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, Innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Maksudnya antara nikmat surga ya, dengan amal hamba itu tidak sebanding. Sehingga kamu kalau beramal seperti ini nanti diganjar seperti ini, dibalas seperti ini. Itu enggak sebanding. Sangat tidak sebanding. Karena itu kita masuk surga bukan karena amal kita. Meskipun amal adalah sebab orang bisa mendapatkan surga. Namun sehebat apapun amal seseorang tidak sepadan dengan nikmat surga. Jadi bedakan antara sebab dengan kesepadanan. Bedakan antara sebab dengan kesepadanan. Nikmat surga yang demikian luar biasa,
yang nggak kebayang dalam hati manusia. Dibandingkan dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jelas nggak sepadan. Tapi amal itu jadi sebab orang masuk surga, betul. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga seorang hamba bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang dulu kalian kerjakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika penduduk surga sudah masuk surga, mereka memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan petunjuk kami untuk bisa mendapatkan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah enggak kasih petunjuk. Wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, mari menuju surga yang diberikan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan perbuatan yang kalian kerja, amal yang sudah kalian kerjakan. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kita memohon pelindungan dari tempat yang paling berbahaya, yaitu tempat hukuman para hamba dari penciptanya. Atau kita mohon kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga pasti beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan masih banyak doa-doa yang lain untuk dibaca sebelum salam. Di sini kami hanya menyebutkan 7 jenis doa, semoga bisa dihafalkan dan diamalkan. Bisa insyaallah ya. Ya, berlindung dari 4 hal. Kemudian minta agar diampuni keseluruhan dosa. Ya. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Doanya Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon perlindungan dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Minta agar dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaba yasira. Doanya Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai akhir doa dan seterusnya. Semoga para jamaah bisa menghafalkannya. Dan saya sangat senang ketika jamaah bisa menghafalkan doa-doa ini. Kemudian jamaah mengamalkannya. Semoga kita bisa sama-sama dapat pahala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Ustaz, ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan yang di luar tema diperbolehkan? Silahkan. Ya, mengenai begini, orang tua kami sewaktu masih hidup itu memberikan semacam hibah perkataan secara lisan aja. Beliau punya 1 rumah dan 1 tanah kosong di sebelahnya. Nah, terus beliau memberikan ini yang rumah saya serahkan anak nomor 3 sama 4, yang tanah kosong nomor 1 sama nomor 2. Persoalannya, yang tanah yang ada rumah itu kan pasti lebih
nilainya lebih tinggi daripada yang tanah kosong. Nah, sekarang beliau sudah wafat. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah itu sah? Artinya perkataan ayah kami itu sah? Artinya yang rumah itu menjadi miliknya, menjadi haknya anak nomor 34, yang tanah kosong menjadi haknya anak nomor 1 dan 2 gitu. Baik, cukup Ibu. Yang kedua Ustaz, mohon maaf, ini terkait dengan doa di akhir sujud. Ini kan kalau misalnya itu kita rutinkan setiap sujud membaca doa, itu apakah diperbolehkan? Baik yang sholat sunnah maupun yang wajib, dirutinkan gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Bolehkah merutinkan doa ketika sujud? Jawabannya Masya Allah, silahkan. Karena Rasulullah SAW masih motivasi. Rasulullah SAW bahkan melarang kita untuk membaca Quran. Ala inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an wasajida. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dan beliau menjelaskan ilahnya. Kenapa dilarang untuk rukuk? Fa'amar ruku'u fa'adzimu fihi rabba. Ketika rukuk, perbanyaklah mengagungkan Rabb. Sehingga saat rukuk kita disyaratkan untuk memperbanyak mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Fa'adzimu fihi Rabb. Mengagungkan Allah. Karena itu tidak kita gunakan kesempatan mengagungkan Allah itu untuk membaca Al-Quran. Sehingga tidak boleh membaca Quran ketika rukuk. Yang kedua saat sujud. Wa ammas sujudu. Sedangkan ketika sujud. Faqaminun ayyustajabu lahu. Fa'akthiru minad du'a. Faqaminun ayyustajabu lahu. Ketika sujud. Itu adalah kesempatan untuk memperbanyak doa. Perbanyaklah doa. Karena peluang besar untuk dikabulkan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melarang kita untuk baca Quran ketika rukuk dan sujud, dan kita fokus di sujud. Alasannya adalah karena saat sujud itu orang diminta memperbanyak doa. Biar kesempatannya banyak berdoa, jangan baca Quran. Sehingga kalau Anda mau rutin baca doa ketika sujud, Masya Allah, tafadhol, silahkan. Cuman kan pertimbangannya begini ya. Kalau kita sholat jamaah dan posisi kita jadi makmum, kita tidak mungkin sujud melebihi dari rentang waktu jamaah. Dalam arti, imam sudah bangkit, maka kita harus bangkit dalam rangka mengikuti ritme, mengikuti imam. Sehingga ketika tidak ada kesempatan bagi kita untuk doa, ya jangan dipaksakan. Itu pertimbangannya. Sehingga saat Anda jadi makmum, lalu saat sujud Anda membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Maka Anda mau berdoa nggak sempat karena imamnya sudah bangkit. Ya gimana lagi, kita harus ikut bangkit. Tidak boleh memaksakan diri. Namun kalau Anda sholat sendirian, sholat sunnah, kemudian mau membaca doa setiap kali sujud, silahkan. Yang kedua, tentang masalah hibah. Baik. Hibah disebut sebagai lazim. Jadi hibah itu mengikat. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Ini berkali-kali kita tekankan dan dulu sudah pernah kita sampaikan saat kajian tentang pengantar ilmu waris. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Arti mengikat adalah tidak bisa dibatalkan. Sehingga kalau sudah diserah terimakan, selesai, sudah pindah hak milik. Objek yang dihibahkan itu bukan lagi milik wahib, bukan lagi milik penghibah, tapi milik siapa? Milik yang menerima hibah. Baik. Berarti sebaliknya, hibah yang belum serah terima, maka sama sekali tidak mengikat. Karena itu orang ketika mendapatkan hibah tapi baru sebatas secara lisan bisa dibatalkan. Dan kalau dibatalkan nanti jadi warisan. Ini saya sebutkan sebuah riwayat ya. Semoga bisa mempermudah kita untuk memahami
Ada hibah yang pernah diberikan oleh Abu Bakar kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan hibah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba saya Nah, di sekitar sini ya. Abu Bakar pernah mengatakan kepada Aisyah, afwan, tidak ketemu. Afwan, tidak ketemu ini. Dulu pernah kita tuliskan di sini. Nah ini. Aisyah bercerita bahwa Abu Bakar pernah menghibahkan untuknya 20 wasak hartanya yang ada di kota Aliyah. Ketika Abu Bakar sakit. Ketika Abu Bakar titik di sini ya, saya salah baca ini. Abu Bakar pernah menghibahkan untuknya 20 wasak hartanya yang ada di kota Aliyah. Titik. Terus selang beberapa waktu itu belum pernah diserahkan. Sama sekali belum pernah diserahkan. Cuman dilisankan saja, tapi nggak pernah serah terima. Ketika Abu Bakar sakit, beliau mengatakan, Ya bunayya, kuntu nahaltuki judada 20 wasaqan. Wahai putriku, dulu aku pernah menghibahkan 20 wasak hartaku. Yang itu ada di kota Aliyah. Walau kunti khuzittihi au qabittihi, andaikan dulu kamu sudah menerimanya, andaikan harta itu sudah kuserahkan kepadamu, kana laki, maka harta itu jadi milikmu. Andaikan dulu kau sudah menerimanya, maka harta itu menjadi hakmu. Fa innama huwal yauma malun waris. Abu Bakar ketika itu masih hidup. Tapi beliau dalam kondisi sakit yang mendekati kematian beliau, sehingga hibah ini sudah tidak lagi berlaku karena mendekati kematian, sehingga nggak bisa diserah terimakan di luar kota. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fa innama huwal yauma malun waris, saat ini status harta itu adalah harta warisan. Faqtasimuhu ala kitabillah, karena itu bagilah sesuai dengan kitabullah. Bagi sesuai dengan hukum warisan. Sehingga hibah tadi karena sifatnya hanya aklamasi dari ayah, tapi tidak ada serah terima sampai beliau meninggal dunia, kami sangat sarankan ini semuanya dibatalkan. Dan itu salah satu di antara pemicu sengketa antar sesama saudara, antara anak 1 sampai anak 4, salah satunya adalah ya kayak gitu, orang tua ngomong nanti ini punya kamu, ini punya kamu. Kemudian perhitungannya tidak sesuai, akhirnya mereka gesekan. Makanya kami sarankan kembalikan kepada hukum Allah, dan hukum Allah adalah pembagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau kita berdoa dengan doa yang kita inginkan di saat sujud juga diawali dengan memuji Allah dan sholawat? Berdoa sebelum atau ketika sujud, kita cukup langsung baca doa, sehingga tidak perlu baca sholawat. Itu dohir yang saya pahami dari keterangan di fatwa Islam. Karena di fatwa Islam tidak menegaskan. Ketika ditanya apakah perlu melakukan seperti ini, mereka justru malah membahas tentang keutamaan sholawat dan seterusnya, sehingga tidak mengarah kepada jawaban pertanyaan.
Tapi zahirnya nampaknya mereka tidak tegas mengatakan dianjurkan. Sehingga Anda bisa membaca doa dengan teks doa yang sudah ada tanpa didahului dengan pujian untuk Allah atau salawat. Dan pujian untuk Allah di situ sudah termaktub dalam doa. Misalnya Anda mengucapkan Allahumma atau Rabbana, itu sudah menjadi pujian bagi Allah. Karena kita memanggil Allah Ta'ala dengan wahai Tuhan dat yang berhak disembah, wahai Rabb kami yang menciptakan kami. Dan itu bagian dari pujian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sikap kita Ustaz kalau kita sebagai makmum terus aminnya iman nggak kedengaran atau gimana gitu Ustaz? Cukup Bapak? Iya, Nah, itu aja, Ustaz. bagaimana sikap kita ketika aminnya imam tidak kedengaran? Hampir rata-rata aminnya imam tidak kedengaran. Rata-rata ya di masjid-masjid sekitar kita. Tapi kalau tidak kedengaran gimana? Kita membaca amin setelah imam mengucapkan waladdallin. Ya. Sebagaimana dalam hadis tentang amin yang dulu pernah kita baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin yujibkum." Apabila imam sudah selesai mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin, maka engkau akan diijabai. Karena itu sekalipun imam tidak terdengar mengucapkan amin, atau ya, dia tidak bahkan bisa jadi dia tidak membaca amin, maka makmum tetap membaca amin setelah mendengar imam membaca waladdallin. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kita baca zikir kan ada bacaan Allah ini amsal itu atau yang Allah asbah itu sebetulnya baca Sebetulnya bagaimana? Sebetulnya itu dibaca atau tidak seharusnya Ustaz? Amsa itu dengan asbah tuh yang jadi pertanyaan? Ya itu sebagian saya baca zikir itu ada yang dibaca, ada yang tidak. Ada yang dibaca, ada yang tidak. Jadi seharusnya dibaca atau tidak gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma inni amsaitu. Apakah kita baca ataukah tidak? Kemudian kadang ada asbah tuh. Jadi amsaitu itu artinya saya berada di waktu sore. Saya berada di waktu sore. Kalau asbahtu berarti saya berada di waktu pagi. Ya, kita baca sesuai dengan teksnya. Sehingga amsaitu ini dibaca waktu sore. Kalau asbahtu dibaca waktu pagi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya itu dibaca di waktu sore. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut dibaca di waktu pagi karena kita dahulukan asbahna. Waktu sore kita ganti Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Sehingga kita sesuaikan sesuai dengan teksnya. Kalau amsa itu di sore, asbah itu di waktu pagi. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal Bapak. Menyambung pertanyaan yang kemarin masalah titipan itu Ustaz. Masalah? Masalah titipan barang itu Ustaz. Nah. Terakhir Ustaz menyarankan kalau orangnya tidak bisa dijumpai lagi, kemudian ditaksir barangnya disedekahkan ya Ustaz ya. Silahkan ya. Ya. Kemudian masalah sedekah ini, bolehkah uang itu saya sedekahkan kepada anak saya yang kurang mampu atau kepada
menantu yang kurang mampu. Mana yang lebih tepat Ustaz? Sebab yang pada hakikatnya yang bersedekah kan orang pemilik barang. Saya akan menyalurkan saja Ustaz. Bolehkah kepada anak yang kurang mampu Ustaz? Dengan penjelasan Ustaz. Saya melalui telepon Ustaz. Baik. Posisi Bapak di sini adalah sebagai wakil ya. Posisi Bapak sebagai wakil karena Bapak yang akan mengantarkan itu. Ya. Nah, ketika posisi Bapak sebagai wakil, bolehkah wakil itu menguntungkan pribadinya? Ketika dia mau melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dalam mazhab Hambali, ketika wakil itu menguntungkan pribadinya, ada potensi menguntungkan pribadinya, itu mardhannatu tuhmah, disebut sebagai perbuatan yang mengarah kepada tuduhan nggak benar, tuduhan yang nggak baik. Kecuali dan mardhannatu tuhmah, perbuatan yang bisa mengarah kepada tuduhan yang nggak baik itu statusnya bisa hilang jika Bapak mendapatkan izin dari pemilik. Kalau dapat izin, maka tuhmah tidak berlaku. Sehingga di posisi ini, jika Anda mendapatkan izin dari pemilik, insya Allah tidak masalah. Nah, karena itu, mengingat kekhawatiran masuk dalam kategori madzannatut tuhmah, ada potensi tuduhan yang nggak baik, maka kami sarankan sebaiknya tidak diberikan ke anak. Ya, meskipun betul yang bersedekah itu kan orang lain. Andai kan orangnya itu bisa Bapak jumpai, lebih bagus. Bapak bisa izin, boleh nggak saya kasihkan ke anak saya? Nah, masalahnya orangnya tidak dijumpai. Sehingga wakil itu kan seharusnya atas instruksi ya, pemilik. Tapi Bapak kan tidak dapat instruksi. Ini atas inisiatif pribadi. Karena Bapak sudah merasa repot untuk menjaganya daripada nanti beresiko, sedekahkan atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah boleh mengirimkan doa untuk keluarga kandung yang berakhlak buruk dan bagaimana cara menghadapi sikapnya karena semua nasihat dan doa sudah kami lakukan? Apakah kami harus bersabar tetap melihat akhlak buruknya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah untuk keselamatan bapaknya sampai pun bapaknya meninggal dunia. Demikian pula Nuh alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan anaknya yang mati kafir sampai pun anaknya tenggelam. Setelah tenggelam, Nuh tetap berdoa. Dan dibela oleh Nuh alaihissalam. Innahu min ahli, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan keluargamu, itu amal yang enggak saleh. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi gangguan dari keluarga yang enggak baik. Dengan tetap mengharapkan kebaikan bagi keluarga itu. Dan doanya enggak putus sampai pun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Namun kemudian dilarang oleh Allah karena ini mati kafir. Ibrahim membela bapaknya yang kafir. Nuh membela anaknya yang kafir. Dan dua-duanya ditolak oleh Allah. Saya membuat sebuah tulisan. Judulnya Syafaat Para Nabi yang ditolak oleh Allah. Artinya di situ kita ingin memahamkan kepada kaum muslimin. Syafaat itu ketika sampai pun datang dari seorang nabi, tidak serta-merta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena syafaat kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa ya, tidak ada orang yang berhak untuk memberikan syafaat di hadapannya kecuali dengan izinnya. Syafaat Ibrahim untuk bapaknya. Syafaat Nuh untuk anaknya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW untuk siapa? Paman beliau. Sehingga beliau ingin agar pamannya itu diselamatkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Sehingga pamannya mati dalam kondisi berada di atas agama Abdul Muttalib. Yang agamanya Abdul Muttalib itu adalah agama kesyirikan. Pamannya tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi SAW sudah berusaha untuk mengajak pamannya masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.